Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Mas. Di video kali ini Bapak akan membahas matematika SMA seputar sudut antara garis dan bidang. Dan sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tekan tombol notifikasi supaya kalian bisa update terus di video selanjutnya. Dan jangan lupa pula share ke teman-teman kalian supaya video ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita lanjut untuk pembahasan berikut ini. Sudut antara dua garis berpotongan. Perhatikan gambar di sini. Ini ada garis G dan garis L. Dan kedua garis tersebut saling berpotongan di titik A. Maka yang dimaksud sudut yang dibentuk oleh garis G dan garis L adalah sudut terkecil, yaitu sudut alfa. Jadi kesimpulannya adalah bahwa sudut antara dua garis berpotongan adalah sudut kecil yang dibentuk dua garis tersebut. Oke, kita lanjut. Sudut antara dua garis bersilangan. Nah, di sini ada dua garis bersilangan, yaitu garis G dan garis H. Bapak ingatkan kembali, dua garis bersilangan adalah dua garis yang tidak berpotongan dan tidak sejajar. Nah, bagaimana untuk menentukan sudut antara dua garis bersilangan? Nah, mula-mula kita buat garis sejajar dengan salah satu garis bersilangan tersebut. Di sini kita buat garis yang sejajar dengan H1, dengan garis H. Kita sebut H1. H1 ini sejajar dengan garis H dan dipotongkan dengan garis G. Dan di sini berpotongan di titik A. Maka sudut perpotongan antara garis G dan garis H1 yaitu alfa. Nah, sudut ini adalah sudut yang mewakili garis bersilangan antara garis G dan garis H. Nah, jadi kita lihat kotak sebelah kiri bahwa sudut antara dua garis bersilangan adalah sudut yang dibentuk oleh perpotongan dua garis, yaitu salah satu garis bersilangan dengan garis yang sejajar dengan garis bersilangan lainnya. Baik, kita lanjut untuk pembahasan berikutnya, yaitu sudut antara garis dan bidang. Perhatikan dalam gambar berikut. Nah, ada bidang H dan ada salah satu garis L yang menembus bidang H di titik A. Kemudian dari garis L ini kita buat proyeksinya yang ada di bidang H, yaitu garis L1. L1 ini adalah proyeksi garis L pada bidang H. Sehingga di sini kita dapatkan dua garis L dan L1. Jadi garis dengan proyeksinya yang berpotongan di titik A. Nah, dua garis ini berpotongan di titik A dan membentuk sudut alfa. Nah, sudut alfa inilah yang kita sebut dengan sudut perpotongan antara garis dan bidang H. Jadi kesimpulannya kita lihat di kotak sebelah kiri. Sudut antara garis dan bidang adalah suatu sudut yang dibentuk oleh garis yang menembus bidang dengan proyeksinya atau perpanjangan proyeksinya. Oke, lanjut. Sudut antara bidang dengan bidang. Di sini ada dua bidang, yaitu bidang G dan bidang H. Bidang G dan bidang H berpotongan di garis G. Jadi garis G ini adalah garis perpotongan bidang G dan bidang H. Kemudian dari bidang G kita buat garis
yang tegak lurus dengan garis potong kedua bidang tersebut dengan tegak lurus, ya, memotong di titik A. Begitu juga kita buat garis yang melalui bidang H dan memotong garis L di A dan tegak lurus dengan kedua bidang tersebut. Sehingga di sini kita dapatkan dua garis L dan garis K yang berpotongan di A. Nah, perpotongan garis tersebut membentuk sudut, kita namakan sudut alfa. Nah, sudut tersebut adalah sudut yang merupakan sudut antara bidang G dan bidang H. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa sudut antara bidang dengan bidang adalah suatu sudut yang dibentuk oleh perpotongan dua garis dari masing-masing bidang dan tegak lurus dengan garis potong kedua bidang tersebut. Oke, sekarang kita masuk kepada soal dan pembahasannya. Ya, perhatikan baik-baik. Soal yang pertama, TPQRS adalah limas segi 4 beraturan yang semua rusuknya sama panjang. Sudut antara TR dan bidang PQRS adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama adalah kalian buat limas segi 4 beraturan TPQRS yang semua rusuknya sama panjang, ya. Oke, nah kita langsung ke pembahasan. Kita buat limas TPQRS dengan rusuk-rusuknya sama panjang. Kita misalkan rusuknya yaitu A cm. Nah, kita akan menentukan sudut antara TR dan bidang PQRS. PQRS adalah alas. Kemudian TR adalah garis tegak limas segi 4 beraturan. Nah, yang pertama kita buat garis yang melalui TR. Garis yang melalui TR tegak lurus dengan bidang PQRS, sehingga kita dapatkan bidang, yaitu bidang TPR. Nah, bidang TPR ini adalah bidang yang melalui garis TR dan tegak lurus dengan PQRS. Nah, dengan demikian maka bisa kita lihat di sini bahwa segitiga TPR ternyata segitiga siku-siku titik dan juga segitiga sama kaki. Nah, karena apa? TP sama dengan TR, yaitu A. Kemudian TR ini merupakan diagonal sisi dari PQRS yang besarnya adalah A akar 2. Nah, dan TPQR ini memenuhi teorema Pythagoras bahwa TP kuadrat ditambah TR kuadrat hasilnya sama dengan PR kuadrat. Nah, inilah yang membuktikan bahwa oh ternyata dia siku-siku di T. Ya, berarti sudut T ini 90 derajat, PTR 90 derajat. Dengan demikian, sudut P atau TPR itu sama dengan sudut R atau TRP, yaitu masing-masing adalah 40. Nah, kemudian sudut yang dimaksud
di soal ini sudut yang mana? Sesuai dengan definisinya bahwa sudut yang dibentuk oleh garis TR dengan bidang PQRS adalah sudut yang dibentuk oleh garis TR dengan proyeksinya. Nah, ternyata proyeksi TR pada bidang PQRS itu ada di garis PR. Ya, ada di garis PR. Makanya sudut yang terbentuk adalah sudut TRP atau sudut R yang besarnya 45 derajat. Oke, ya. Kita simpulkan di kotak ini ya. Nah, TPR siku-siku di T karena TR kuadrat tambah TP kuadrat sama dengan PR kuadrat. Sudut P sama dengan sudut R sama dengan 45 derajat. Jadi, sudut antara garis TR dan bidang PQRS adalah sudut R yang besarnya 45 derajat. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Soal nomor 2. Kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk 4 cm. Sudut antara BF dan bidang BEG adalah alfa. Nilai cos alfa adalah titik-titik. Ya. Langsung ke pembahasan. Kita gambar dulu kubus ABCD EFGH. ABCD sebagai alas, EFGH sebagai atasnya. Kemudian kita akan menentukan sudut antara garis BF dan bidang BEG. Dan sudut tersebut kita kasih nama sudut alfa. Baru setelah itu kita tentukan nilai cos alfa. Nah, BEG. Nah, bidang BEG. Bidang BEG ini adalah merupakan bidang segitiga sama sisi. Yang sisi-sisinya masing-masing adalah 4 akar 2. Kemudian BF. Mana BF? BF. Nah, BF merupakan sisi dari kubus. Nah, kemudian untuk menentukan sudutnya ya, kita buat suatu bidang melalui garis BF dan tegak lurus bidang BEG. Nah, setelah kita amati bidang yang melalui BF dan tegak lurus dengan bidang BEG adalah bidang BDHF. Nah, setelah kita ketemu kedua bidang tersebut, kita cari titik potongnya kedua bidang tersebut. Ternyata kedua bidang tersebut berpotongan di garis BP. Kita sebut garis BP di sini. Dia adalah perpotongan kedua bidang tersebut. Nah, sehingga sudut yang terbentuk adalah sudut yang dibentuk oleh garis BF dan garis perpotongan kedua bidang tersebut, yaitu kita sebut sudut alfa. Nah, setelah kita ketemu sudut alfa, yaitu sudut yang dibentuk oleh bidang BF dan BEG, baru kita amati bahwa segitiga BPF atau segitiga BEP ini siku-siku di F. Siku-siku di F. Nah, sehingga berlaku perbandingan trigonometri. Nah, sudutnya di sini adalah alfa. Maka sisi miringnya adalah BP. Nah, sisi depan alfa adalah PF. Sisi samping alfa adalah BF. Di sini yang ditanyakan adalah perbandingan trigonometri nilai kosinus alfa. Kita tahu bahwa kosinus alfa sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya adalah BF, yaitu 4. Sisi miringnya kita cari, yaitu akar PF kuadrat ditambah BF kuadrat. Ya, oke, untuk lebih jelasnya
Nah, kita lihat kotak di sebelah kiri. Cos alfa sama dengan BF per BP sama dengan 4 dibagi akar 2 akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 4 per akar 8 ditambah 16 sama dengan 4 per 2 akar 6. Kita rasionalkan penyebutnya, atas dikali akar 6, bawah dikali akar 6, sehingga 4 akar 6 per 12. Sehingga kita sederhanakan menjadi cos alfa sama dengan 1/3 akar 6. Oke. Nah, sekarang kita lanjut soal berikutnya. Kubus PQRS TUVW memiliki panjang rusuk 8 cm. Sudut antara bidang PRU dan bidang PQRS adalah alfa. Nilai sinus alfa adalah titik-titik. Nah, berarti pada soal ini kita akan menentukan sudut yang dibentuk oleh dua bidang. Tentunya bidang itu ya, di sini bidang yang saling berpotongan. Oke. Kita seperti biasa, kalian harus bisa gambar kubus, yaitu kubus PQRS TUVW. Kemudian bidang PQRS adalah sebagai bidang alas PRU. Nah, PRU kita lihat di sini bahwa PRU ternyata segitiga sama sisi, yang masing-masing sisinya adalah 8 akar 2. Nah, sekarang kita akan mencari sudut yang dibentuk oleh kedua bidang tersebut. Ingat, kita cari dulu. Nah, perpotongan antara bidang PQRS dengan bidang PRU. Nah, ternyata perpotongan kedua bidang tersebut ada pada garis PR. Nah, ada pada garis PR. Kemudian kita ambil garis yang melalui bidang PQRS dan tegak lurus dengan garis PR sesuai dengan definisinya. Nah, di sini adalah garis QO, ya, garis perpotongan diagonal. Nah, kemudian dari O tersebut dibuatlah garis yang tegak lurus dengan PR dan terletak pada bidang PUR. Di sini bidangnya garisnya adalah OU. Nah, sehingga kita sudah dapat dua garis yang berpotongan, yaitu sudut UOQ. Nah, sudut UOQ kita kasih nama alfa. Nah, sudut alfa itulah yang mewakili sudut yang dibentuk antara bidang PRU dan bidang PQRS. Nah, setelah kita tahu bidang sudutnya, nah kita amati segitiga QOU. Nah, segitiga QOU. Nah, di situ merupakan segitiga siku-siku di Q. Nah, sehingga perbandingan trigonometri bisa berlaku di sini. Yang ditanyakan adalah sinus alfa. Sinus adalah sisi depan dibagi sisi miring sudut tersebut. Sisi depan alfa adalah QU. Sisi miring alfa adalah OU. Sehingga kita lihat, cari hasilnya ya, bahwa QU adalah 8 cm, OU nah merupakan akar OQ kuadrat ditambah QU kuadrat. Oke, lebih jelasnya kita lihat di kotak samping kiri. Sin alfa sama dengan QU dibagi OU. Sin alfa sama dengan akar. Maaf, sin alfa sama dengan 8 per akar 4 akar 2 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 8 per akar 32
ditambah 64 sama dengan 8 per akar 96. Dan disederhanakan menjadi sin alfa sama dengan 8 per 4 akar 6. Setelah itu dirasionalkan penyebutnya, masing-masing pembilang dan penyebut dikalikan akar 6, sehingga diperoleh 8 per 24 akar 6. Jadi sin alfa sama dengan 1/3 akar 6. Jadi sudut antara bidang PRU dan bidang PGRS adalah alfa, dan nilai sinus alfa adalah 1/3 akar 6. Baik, kita lanjut untuk soal berikutnya. Soal nomor 4. Diketahui kubus ABCD EFGH dan alfa adalah sudut yang dibentuk antara bidang BDG dan BDHF. Nilai cos alfa adalah titik-titik. Baik, langsung ke pembahasan. Kita buat bidang ABCD, kita buat kubus ABCD EFGH. Kemudian kita tentukan kedua bidang tersebut. Yang pertama adalah bidang BDG. Nah, bidang BDG merupakan segitiga sama sisi, yang masing-masing sisinya adalah kita sebutkan, misalnya sisi kubusnya adalah A, berarti diagonal sisinya adalah A akar 2. Jadi sisi-sisi segitiga BDG adalah A akar 2. Nah, kemudian bidang BDHF. Bidang BDHF merupakan bidang diagonal, ya, yaitu yang masing-masing BD A akar 2 ya, sama dengan HF juga A akar 2. Kemudian BF sama dengan DH, yaitu A. Nah, perpotongan kedua bidang tersebut ada pada BD. Pada BD. Setelah kita mengetahui perpotongan kedua bidang tersebut, maka kita buat suatu garis yang melalui bidang BDG dan tegak lurus dengan perpotongan kedua bidang tersebut. Nah, sehingga pas pada titik P. Setelah itu melalui P kita buat bidang yang berpotongan tegak lurus dengan garis potong kedua bidang tersebut. Di sini adalah garis PC. Nah, sehingga sudut yang dibentuk adalah sudut GPC. Sudut GPC ya, kita kasih simbol sudut alfa. Nah, setelah kita menentukan sudutnya, kita amati untuk menentukan nilai cosnya. Nah, bahwa segitiga GPC itu segitiga siku-siku di C. Dengan demikian, nilai cos alfa adalah perbandingan antara sisi samping sudut alfa dengan sisi miringnya. Jadi cos alfa sama dengan PC dibagi PG. Oke, dimana PC itu adalah pertengahan dari AC, yaitu setengah A akar 2. Kemudian PG adalah akar dari PC kuadrat ditambah CG kuadrat. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat di kotak sebelah kiri. Cos alfa sama dengan PC dibagi PG.
cos alfa sama dengan setengah akar 2 per akar setengah akar 2 kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, sehingga kalau kita hitung sama dengan setengah A akar 2 per akar 3 per 2 A kuadrat, yang disederhanakan menjadi setengah A akar 2 per setengah A akar 6 sama dengan 1/3 akar 3 dengan menyederhanakan bentuk akar. Oke. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Ya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm dan alfa adalah sudut yang dibentuk antara diagonal BD dan garis DF. Nah, jadi sudut yang dibentuk oleh dua garis. Pertanyaannya adalah nilai sinus alfa. Baik, langsung ke pembahasan. Kubus ABCD EFGH yang masing-masing sisinya adalah 8 cm. Kemudian kita tentukan diagonal BD dan garis DF. Nah, BD adalah diagonal sisi, DF adalah diagonal ruang yang berpotongan di D. Nah, BDF kita kasih nama sudut alfa dan BDF siku-siku di B. Dengan demikian sinus alfa adalah sisi depan alfa dibagi sisi miringnya. Nah, jadi sin alfa sama dengan BF dibagi DF. Nah, BF sama dengan 8, DF sama dengan 8 akar 3. Sehingga bisa kita tentukan sinus besar sinus alfa. Kita lihat di kotak sebelah kiri. Sinus alfa sama dengan FB dibagi DF sama dengan 8 dibagi 8 akar 3 sama dengan 1/3 akar 3. Jadi sin alfa sama dengan 1/3 akar 3. Lanjut jawaban soal berikutnya. Diketahui sebuah bidang 4 ABCD dengan alas BCD dan AD tegak lurus pada alas. Jika BD sama dengan CD sama dengan 10 cm, BC sama dengan 12 cm, AD sama dengan 6 cm, dan alfa sudut yang dibentuk antara bidang ABC dan BCD, maka tangen alfa sama dengan titik-titik. Nah, dalam soal ini ya, dimensi 3, kalian wajib bisa menggambar bangun ruang ya, sesuai dengan soal yang dimaksud. Kita langsung kepada pembahasan. Kita buat bidang 4 ABCD dengan alasnya adalah BCD. Alasnya BCD, kita tentukan dulu bahwa AD tegak lurus dengan bidang alas dan AD tingginya adalah panjangnya adalah 6 cm. Kemudian DC sama dengan DB, masing-masing besarnya 10 cm, dan BC sama dengan 12 cm. Setelah kita buat bidangnya, baru kita menentukan di mana sudut yang dimaksud dalam soal tersebut, yaitu sudut antara bidang ABC dan BCD. BCD adalah alasnya ya. Kemudian ABC adalah salah satu dari sisi tegaknya. Nah, ABC dan BCD akan berpotongan di BC. Berpotongan di BC. Nah, setelah itu kita buat garis melalui atau buat garis yang ada pada bidang BCD dan tegak lurus dengan garis potong kedua bidang tersebut. Karena bidang BCD ini adalah segitiga sama kaki,
dan sisi BC adalah 12, maka jatuhnya pas pada tengah-tengah antara titik B dan titik C. Ya, kita sebut titik E, yang masing-masing membagi dua bagian sama besar, yaitu BE 6 cm, CE 6 cm. Nah, jadi garis yang ada pada BCD dan tegak lurus dengan perpotongan kedua bidang adalah DE. Nah, kemudian kita cari garis yang berada pada ABC dan memotong garis DE serta tegak lurus dengan perpotongan kedua bidang tersebut, yaitu garis AE, Nah, dengan demikian sudut yang terbentuk adalah sudut BEA atau AED, yaitu kita sebut sudut alfa. Nah, kemudian sudut alfa segitiga ADE ini adalah segitiga siku-siku di ADE. Kenapa kita bisa mengatakan siku-siku? Karena ya, setiap garis yang tegak lurus dengan bidang, maka garis-garis yang ada dalam bidang tersebut akan tegak lurus dengan garis tersebut, ya, sehingga otomatis AD tegak lurus dengan DE. DE besarnya sama dengan berapa? Nah, DB 10 cm, PE 6 cm, DEB siku-siku di E. Dengan triple Pythagoras berarti DE sama dengan 8. Nah, jadi kalian harus tahu triple Pythagoras yang sudah dipelajari di jenjang sebelumnya. Dengan demikian kita langsung tentukan bahwa tangen sama dengan sisi depan dibagi sisi samping, yaitu 6 dibagi 8 atau 3/4. Ya, oke. Kita untuk lebih jelasnya lagi, lihat kotak di samping. Maaf. AD tegak lurus bidang BCD, sehingga setiap garis yang ada di bidang BCD akan tegak lurus titik. ADE siku-siku di D. ADE siku-siku di D. Maka tangen alfa sama dengan 6/8. Tangen alfa 3/4. Baik, soal berikutnya. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD dengan tinggi 2/3 cm dan panjang AB 4 cm. Besar sudut antara TBC dan bidang alas. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Ya, kita tinggal mencari besar sudut antara TBC dan bidang alas adalah berikut. Alasnya yaitu ABCD. Kemudian TBC merupakan sisi tegak. Nah, perpotongan bidang alas dengan TBC yaitu garis BC. Nah, oke, kita ke pembahasan garis BC. BC merupakan titik potong garis potong kedua bidang tersebut. Sesuai dengan definisinya, bahwa kita buat dulu garis yang terletak pada bidang TBC dan tegak lurus dengan BC, yaitu pas di tengah-tengah antara B dan C, yaitu garis TQ. Kemudian dari bidang alas kita juga buat garis yang berpotongan dengan Q, ya, yang merupakan garis tegak lurus dengan perpotongan kedua bidang tersebut, yaitu OQ. OQ tegak lurus dengan BC. Nah, berarti sudutnya adalah TQO. Sudutnya adalah TQO, atau kita sebut sudut Q. Besar sudut antara TBC dan bidang alas adalah, dan dengan demikian
kita gunakan perbandingan trigonometri, yaitu tangen. Tangen Ki sama dengan sisi depan dibagi sisi samping, sehingga tangen Ki sama dengan TO dibagi OQ. 2 akar 3 maaf dibagi 2 sama dengan akar 3. Tangen Ki yang nilainya akar 3 adalah 60 derajat. Ya, soal berikutnya yaitu soal nomor 8. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD seperti gambar berikut. Sudut alfa adalah sudut antara TAB dan bidang TCD. Nilai dari cos alfa adalah titik-titik. Nah, alasnya yaitu persegi yang sisinya 4 cm. Sisi tegaknya adalah 6 cm. Yang ditanyakan adalah sudut antara TAB dan bidang TCD. Baik, kita langsung ke pembahasan TAB. Nah, TAB dengan TCD. TAB dan TCD akan berpotongan di titik T. Nah, kemudian kita buat garis ya yang melalui AB ya berpotongan di T. Kita sebut PT. Setelah itu kita buat garis juga yang melalui TDC yang berpotongan dengan T langsung, yaitu TQ, sehingga sudut yang terbentuk adalah PTQ. Jadi PTQ adalah sudut alfa dan TPQ adalah merupakan suatu segitiga. Nah, dengan demikian kita akan gunakan aturan kosinus. Nah, TP sama dengan TQ sama dengan akar dari 6 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Nah, jadi kita ngambilnya itu TPB ya. TPB berarti TP sama dengan TB kuadrat dikurangi PB kuadrat kemudian diakarkan. Jadi 6 kuadrat dikurangi 2 kuadrat sama dengan akar 36 dikurangi 4, yaitu akar 32 atau 4 akar 2. Nah, dengan demikian cos alfa adalah cos alfa sama dengan TP kuadrat ditambah TQ kuadrat dikurangi PQ kuadrat per 2 kali TP kali TQ sama dengan 32 ditambah 32 dikurangi 16 per 2 kali 4 akar 2 dikali 4 akar 2, sehingga kalau kita hitung hasilnya adalah 48 per 64. Kita sederhanakan 3 per 4. Nah, kemudian di pilihan ganda 3 per 4 nggak ada. Oh, berarti dijadikan ya 9 per 12. Cari yang senilai dengan 3 per 4, yaitu 9 per 12. Oke ya, demikian tadi pembahasan mengenai sudut pada dimensi 3. Nah, sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Dan tekan tombol notifikasi supaya kalian update terus dengan channel Pak Mas. Akhirnya Bapak ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.